Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, Syawal secara bahasa berasal dari akar kata syala yashulu syaulan, yang berarti terangkat atau menjadi tinggi. Syawal mengandung pengharapan bahwa setelah mendapatkan pelatihan dan penempaan yang intensif selama bulan Ramadan, kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menjaga dan meningkatkan amal kebaikan yang telah berhasil kita tunaikan di bulan Ramadan, untuk menjaga kemenangan selepas Ramadan. Mengoptimalkan amal kebaikan di bulan Syawal ini adalah sebuah keniscayaan. Ada banyak amal kebaikan yang disunahkan untuk kita lakukan selama di bulan Syawal. Di antaranya adalah yang pertama, menunaikan zakat fitrah. Rangkaian ibadah selama Ramadan kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Imam Waqi bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, mengibaratkan zakat fitrah dengan sujud sahwi. Beliau berkata, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadati sahwi li shalah, tajburu naqsa shaum kama yajburu sujud naqsa shalah. Fungsi zakat fitrah untuk Ramadan seperti fungsi sujud sahwi untuk sholat. Zakat fitrah menambal kekurangan atau cacatnya puasa, sama halnya sujud sahwi menambal kekurangan atau cacatnya sholat. Yang kedua, sholat Idul Fitri dengan segenap ritual ibadah yang disyariatkan. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, berangkat ke tempat sholat sambil terus-menerus membaca takbir hingga imam berdiri dan memimpin sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hina yakhruju min baitihi hatta ya'til musalla. Sungguh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada hari raya Idul Fitri sejak beliau keluar dari rumah hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Al-Hakim. Seusai sholat, hendaknya kita menyimak khutbah dan pulang ke rumah melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang kita lalui ketika berangkat ke tempat sholat. Yang ketiga, mengajak orang untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Kita dianjurkan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk bersama-sama berangkat ke masjid atau musholla untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ummu Atiyah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan anak-anak gadis, wanita-wanita haid, dan gadis-gadis pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita haid, maka hendaknya mereka menjauhi sholat, meraih kebaikan dan doa kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang keempat, memberi ucapan selamat Idul Fitri. Hendaknya kita memberi ucapan selamat Idul Fitri kepada orang-orang yang kita jumpai dengan mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan dari kami dan darimu. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu pada hari Aid, sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, semoga Allah menerima semua amal kebaikan dari kami dan darimu. Sempatkan pula mengucapkan selamat pada kerabat dan sahabat yang berada di tempat jauh melalui telepon atau media sosial.
Yang kelima, menghibur diri dengan hiburan yang halal. Hendaknya kita tidak mengharamkan diri dari canda yang mubah, permainan yang halal, hiburan yang bersih, dan nasyid-nasyid islami yang menghibur jiwa kita dan mengembalikan gairah tubuh kita. Banyak riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang nyanyian dan permainan. Bahkan beliau bersabda, yang artinya agar orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa dalam agama kita ada kelonggaran. Sungguh aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, bersilaturahim ke rumah para kerabat dan tetangga. Momentum bulan Syawal kita manfaatkan untuk melakukan silaturahim atau mengadakan acara tertentu untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Bahkan bagi sebagian orang sempatnya bersilaturahim di bulan Syawal seperti ini. Silaturahim adalah menyambung kefamilian atau kekerabatan. Di era modern yang serba digital seperti saat ini, silaturahim bisa kita wujudkan dengan bertemu fisik, berkirim hadiah, atau lewat kecanggihan medsos. Maka tidak ada alasan kita tidak bersambung dengan kerabat. Semua ulama sepakat atas wajib dalil silaturahim dan dianggap dosa besar meninggalkannya. Berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Serta ada juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah qati'un." Qala Sufyan fi riwayatihi yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus kekerabatan. Azab memutus kekerabatan akan disegerakan di dunia ini, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak ada dosa yang pantas disegerakan siksanya oleh Allah beserta siksa yang disimpannya di akhirat daripada menganiaya dan memutus kekerabatan atau silaturahim. Yang ketujuh, berpuasa 6 hari. Hendaknya kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini dengan cara puasa berturut-turut. Ini cara yang lebih utama atau dipisah-pisah. Yang penting masih berada di bulan Syawal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hal itu seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Mari kita berlomba-lomba melakukan berbagai kebaikan di bulan ini demi meraih pahala yang berlipat ganda serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan singkat ini, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Like, share untuk keluarga dan teman agar bisa bermanfaat dan menambah pahala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk materi menarik dan bermanfaat lainnya. Jazakumullahu khairan.